Kesadaran berbangsa dan bernegara mempunyai makna bahwa individu yang hidup dan terikat dalam kaidah dan naungan di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini harus mempunyai sikap dan perilaku diri yang tumbuh dari kemauan diri yang dilandasi keikhlasan, kerelaan, bertindak demi kebaikan bangsa dan negara Indonesia. Kepada para wali murid yang saya hormati dan adik-adik saya yang saya cintai, berbagai masalah yang berkaitan dengan kesadaran berbangsa dan bernegara sebaiknya mendapat perhatian dan tanggung jawab kita semua, sehingga amanat pada Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjaga dan memelihara wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan. Hal lain yang dapat mengganggu kesadaran berbangsa dan bernegara di tingkat pemuda yang perlu dicermati secara seksama adalah semakin tipisnya kesadaran dan kepekaan sosial di tingkat pemuda. Padahal banyak persoalan-persoalan masyarakat yang membutuhkan peranan pemuda untuk membantu memediasi masyarakat agar keluar dari himpitan masalah, baik itu masalah sosial, ekonomi, dan politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang selalu diberikan kepada kita semua. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad SAW, bersama sahabat dan pengikutnya yang selalu istiqomah dalam memperjuangkan agama Islam dan di dalam menjalankan risalahnya, serta yang kita nantikan nanti syafaatnya di yaumil qiyamah. Sebelum kami menyampaikan materi pada kegiatan MPLS ini, terlebih dahulu kami mengaturkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada SMPIT Ar-Risalah Kebumen yang telah memberikan kepercayaan kepada Koramil 14 Pajaguan untuk mengisi materi dalam kegiatan MPLS ini. Sebelum lanjut kepada materi, saya memperkenalkan diri. Nama Sugianto, pangkat Sersan 1, NRP 31005635111180. Kesatuan Koramil 14 Kebumen, Koramil 14 Pajaguan Kebumen, status K2. Saat ini saya berdomisili di Pajaguan, tepatnya di Desa Karangpoh. Sedangkan keluarga sedang berada di Jawa Timur ya, karena keterkaitan tugas ya, apa yang ada kita jalani. Adapun materi yang akan kami sampaikan yaitu kesadaran berbangsa dan bernegara. Di era globalisasi ini banyak tantangan memang bagi negeri kita. Namun demikian, kesadaran berbangsa dan bernegara sudah selayaknya rakyat dan pemerintah untuk bersama-sama memberikan pemahaman bagi rakyatnya, khususnya bagi kaum muda dan mudi Indonesia. Pemerintah ikut bertanggung jawab dalam mengemban amanat untuk memberikan kesadaran berbangsa dan bernegara bagi warganya. Mengapa demikian? Sebab apabila bangsa Indonesia sudah tidak memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, maka ini merupakan suatu bahaya yang sangat besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, yang mengakibatkan bangsa ini akan jatuh ke dalam kondisi yang sangat parah, bahkan jauh terpuruk dari bangsa-bangsa yang lain yang telah mempersiapkan diri dari gangguan bangsa lain. Mengingat kondisi bangsa kita sekarang merupakan salah satu indikator bahwa bangsa Indonesia di negeri ini telah mengalami penurunan kesadaran berbangsa dan bernegara. Hal ini bisa kita lihat dari berbagai daerah yang sering bergejolak, di antaranya tawuran antar warga, perkelahian pelajar, ketidakpuasan terhadap hasil pemilu, ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah, perebutan lahan,
pertanian maupun tambang dan lain-lain. Karena dengan terbantunya masyarakat dari semua lapisan keluar dari himpitan persoalan, maka bangsa ini tentunya menjadi bangsa yang sangat kuat dan tidak dapat diintervensi oleh negara manapun. Karena masyarakat itu sendiri yang harus disejahterakan dan jangan sampai mengalami penderitaan. Disitulah pemuda telah melakukan langkah konkret dalam melakukan bela negara. Kesadaran bela negara adalah di mana kita berupaya untuk mempertahankan negara kita dari ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan hidup masyarakat yang berdasarkan atas cinta tanah air. Kesadaran bela negara juga dapat menumbuhkan rasa patriotisme, nasionalisme dalam diri masyarakat itu sendiri. Adik-adikku sekalian yang saya cintai, upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, penuh tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Keikutsertaan kita dalam bela negara merupakan bentuk cinta terhadap tanah air kita ini. Nilai-nilai bela negara yang harus lebih dipahami penerapannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara antara lain. Yang pertama, banyak ada poinnya. Yang pertama ini akan saya sampaikan, bentuk rasa cinta tanah air. Apa yang dimaksud dengan cinta tanah air ini? Negeri yang luas dan kaya akan sumber daya alam kita ini perlu kita cintai. Kesadaran bela negara yang ada pada setiap masyarakat didasarkan pada kecintaan kita kepada tanah air kita ini. Kita dapat mewujudkan itu semuanya dengan cara kita mengetahui sejarah negara kita sendiri, melestarikan budaya-budaya yang ada, menjaga lingkungan, dan pastinya menjaga nama baik negara kita sendiri. Poin yang kedua adalah kesadaran berbangsa dan bernegara. Kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan sikap kita yang harus sesuai dengan kepribadian bangsa yang selalu dikaitkan dengan cita-cita luhur dan tujuan hidup bangsanya. Kita dapat mewujudkannya dengan cara mencegah perkelahian antar perorangan atau antar kelompok dan menjadi anak bangsa yang berprestasi baik di tingkat nasional maupun tingkat internasional. Sedangkan poin yang ketiga, nilai bela negara yang akan saya sampaikan tentang Pancasila. Pancasila merupakan ideologi kita, warisan dan hasil perjuangan para pahlawan, sungguh luar biasa. Pancasila bukan hanya sekedar teoritis dan normatif saja, tapi juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tahu bahwa Pancasila adalah alat pemersatu keberagaman yang ada di Indonesia, yang memiliki beragam budaya, agama, etnis, dan lain-lain. Nilai-nilai Pancasila inilah yang dapat mematahkan setiap ancaman, gangguan, hambatan, serta tantangan. Poin yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dalam hal ini, pengertiannya adalah dalam wujud bela negara, tentu saja kita harus rela berkorban untuk bangsa dan negara. Contoh nyatanya seperti sekarang ini, yaitu perhelatan SEA Games. Para atlet bekerja keras untuk bisa mengharumkan nama bangsa dan negaranya, walaupun mereka harus merelakan untuk mengorbankan waktunya untuk bekerja. Bagaimana kita ketahui bahwa para atlet bukanlah hanya menjadi seorang atlet saja, mereka juga memiliki pekerjaan lain. Begitupun supporter,
yang rela berlama-lama menghabiskan waktunya antri hanya untuk mendapatkan tiket demi mendukung langsung para atlet yang berlaga demi mengharumkan nama bangsa. Poin yang kelima adalah memiliki kemampuan bela negara. Bagaimana pemahamannya? Kemampuan bela negara itu sendiri dapat diwujudkan dengan tetap menjaga kedisiplinan, ulet, bekerja keras dalam menjalani profesi masing-masing. Kesadaran bela negara dapat diwujudkan dengan cara ikut dalam mengamankan lingkungan sekitar kita, seperti menjadi bagian dari Siskamling, membantu korban bencana. Sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia sering sekali mengalami bencana alam. Selalu menjaga kebersihan, minimal kebersihan tempat tinggal kita sendiri, mencegah bahaya narkoba yang merupakan musuh besar bagi generasi penerus bangsa, mencegah perkelahian antar perorangan atau antar kelompok. Karena di Indonesia sering sekali terjadi perkelahian yang justru dilakukan oleh para pemuda. Hal lain yang dapat kita tunjukkan adalah cinta produksi dalam negeri, agar Indonesia tidak terus-menerus mengimpor barang-barang dari luar negeri, melestarikan budaya Indonesia, dan tampil sebagai anak bangsa yang berprestasi baik tingkat nasional maupun internasional. Apabila kita mengajarkan dan melaksanakan apa yang menjadi faktor-faktor pendukung kesadaran berbangsa dan bernegara sejak dini, saya yakin, yakni dengan mengembalikan sosialisasi pendidikan kewarganegaraan dan yang ada di sekolah-sekolah, juga sosialisasi di masyarakat, niscaya akan terwujud. Adik-adik saya yang saya cintai dan saya banggakan, pada pendidikan kewarganegaraan ditanamkan prinsip etik multikulturalisme. Apa itu? Yaitu kesadaran perbedaan satu dengan yang lain menuju sikap toleran, yaitu menghargai dan menghormati perbedaan yang ada. Perbedaan yang ada pada etnis dan religi sudah harusnya menjadi bahan perekat kebangsaan apabila antar warga negara memiliki sikap toleran. Nasionalisme adalah sikap mencintai bangsa dan negara sendiri. Apa itu nasionalisme? Nasionalisme terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama, nasionalisme dalam arti sempit, yaitu sikap mencintai bangsa sendiri secara berlebihan sehingga menganggap bangsa lain rendah kedudukannya. Nasionalisme ini disebut juga nasionalisme yang Chauvinisme. Contoh seperti negara Jerman pada masa Hitler. Poin yang kedua, nasionalisme dalam arti luas, yaitu sikap mencintai bangsa dan negara sendiri dan menganggap semua bangsa sama derajatnya. Hans Kohn dalam bukunya Nationalism Its Meaning and History mendefinisikan nasionalisme sebagai berikut. Suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan individu tertinggi harus diserahkan pada negaranya. Perasaan yang mendalam akan ikatan terhadap tanah air sebagai tumpah darah. Ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk membina nasionalisme Indonesia. Yang pertama, mengembangkan persamaan di antara suku-suku bangsa penghuni Nusantara. Yang kedua, mengembangkan sikap toleransi. Yang ketiga, memiliki rasa senasib dan sepenanggungan di antara sesama bangsa. Adik-adikku sekalian, ada 4 hal yang harus kita hindari dalam memupuk semangat nasionalisme adalah: yang pertama, sukuisme. Apa itu sukuisme?
menganggap suku bangsa sendiri paling baik. Yang kedua, Calvinisme, menganggap bangsa sendiri paling unggul. Yang ketiga, ekstremisme, sikap mempertahankan pendirian dengan berbagai cara, kalau perlu dengan kekerasan dan senjata. Sedangkan yang keempat, provinsialisme. Apa itu provinsialisme? Sikap selalu berkutat dengan provinsi atau daerah sendiri. Sikap patriotisme bangsa Indonesia telah dimulai sejak zaman penjajahan, dengan banyaknya pahlawan-pahlawan yang gugur dalam rangka mengusir penjajah, seperti contohnya Sultan Hasanuddin dari Makassar, Pangeran Diponegoro dari Jawa Tengah, Cut Nyak dan Tengku Umar dari ujung pulau, dari Aceh, dan masih banyak lagi pengorbanan para pahlawan. Sikap patriotis memuncak setelah proklamasi kemerdekaan pada periode perjuangan fisik antara tahun 1945 sampai 1949, yaitu periode mempertahankan negara dari keinginan Belanda untuk kembali menjajah Indonesia. Sikap patriotisme adalah sikap sudi berkorban segala-galanya, termasuk nyawa sekalipun, untuk mempertahankan dan kejayaan negara. Ciri-ciri patriotisme adalah: yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi, kepentingan golongan. Yang keempat, berjiwa pembaharu. Yang kelima, tidak kenal menyerah dan putus asa. Implementasi sikap patriotisme dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dalam bentuk yang pertama, dalam kehidupan berkeluarga. Contohnya, menyaksikan film perjuangan, membaca buku yang bertemakan perjuangan, dan mengibarkan bendera merah putih pada hari-hari tertentu. Implementasi yang berikutnya, yang kedua, dalam kehidupan di sekolah. Contohnya, melaksanakan upacara bendera, mengkaitkan materi pelajaran dengan nilai-nilai perjuangan, belajar dengan sungguh-sungguh untuk kemajuan. Itu pun untuk kalian sendiri, bukan untuk orang lain. Implementasi yang berikutnya, yang ketiga, dalam kehidupan bermasyarakat. Contohnya, mengembangkan sikap kesetiakawanan sosial di lingkungan dan di masyarakat, memelihara kerukunan di antara sesama warga. Implementasi yang keempat, yang berikutnya, dalam kehidupan berbangsa. Contohnya, meningkatkan persatuan dan kesatuan, melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, mendukung kebijakan pemerintah, mengembangkan kegiatan usaha produktif, mencintai dan memakai produk dalam negeri, mematuhi peraturan hukum, tidak main hakim sendiri, menghormati dan menjunjung tinggi supremasi hukum, dan menjaga kelestarian lingkungan. Jadi saya memohon kepada para wali murid agar senantiasa mengawasi, mendampingi, mengarahkan anak-anaknya selama pembelajaran masa daring ini. Dan bagi anak-anak yang pada masa sekolah ini, semangatlah kalian dalam belajar demi cita-cita kemajuan kalian sendiri. Jangan pernah putus asa.
tanamkan jiwa semangat dalam diri kalian agar bisa tercapai cita-cita kalian. Mungkin apa yang telah saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat kalian dan memotivasi kalian sebagai siswa sekolah agar punya pandangan kehidupan ke depan akan menjadi apa, mengarah kemana. Kalian bisa mengerti apa yang telah saya sampaikan. Dan kepada orang tua, mohon agar selalu mendampinginya, membimbing dan mendukungnya. Tetap semangat. Saya kira demikian materi yang dapat saya sampaikan pada kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan dapat menambahkan pengetahuan bagi siswa baru SMP IT Ar-Risalah Kebumen. Apabila ada kesalahan, saya pribadi sebagai penyampai materi ataupun narasumber, apabila ada kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Dan pada umumnya untuk instansi kami Koramil Pejaguan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.